Hai fam semua, selamat datang di podcast paling asik tapi penuh manfaat KSE-in aja. Di sini aku Ice bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol seputar beasiswa KSE, karya Salemba 4. Nah, buat teman-teman yang masih asing, apa sih KSE itu? KSE merupakan beasiswa yang ada di UNAN atau di PTN Indonesia lainnya yang bekerja sama dengan Yayasan KSE. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa aja sih yang ada di KSE, gimana sih KSE itu? Tonton podcast ini sampai selesai ya. Nah, di sini aku ditemani sama 3 UARD yang kece-kece banget. Abang-abang ganteng sekalian yang ada di sini nih bakal nemenin podcast kita sampai akhir loh. Jadi, aku mau kenalin mereka dulu ke fam semua. Tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dong sayang. Aduh. Ya, dari Bang Hen dulu. Kenalan ya Bang Hen. Halo fans, aku Henry Sangkasya dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 21 dan sekarang di Paguyuban aku sebagai Ketua Paguyuban KSI UNAN. Oke, lanjut Bang Agung. Yuk. Oke, halo fans. Perkenalkan, aku Agung Kurnia, biasa dipanggil Agung. Asal jurusannya itu dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Di KSE sekarang sebagai Ketua Community Development KSE. Oke, lanjut Bang Tom. Oke, hai fans, kenalin aku Thomas Syepudin Munte dari jurusan Proteksi Tanaman angkatan 2021 juga sama kayak Henry dan juga Agung. Dan alhamdulillah aku diamanahkan menjadi koordinator dari divisi humaniora di Paguyuban KSE UNAN. Keren-keren banget kan abang-abang kita ini. Oke, tadi kan aku udah menjelaskan nih secara singkat apa sih KSE itu. Di sini sekarang aku mau tanya ke abang-abang sekalian semua. Menurut abang-abang, KSE ini apa sih? Apa yang abang rasakan selama menjadi UARD KSE? Banyak dapat keluarga sih kalau dari aku. Banyak dapat keluarga, kemudian banyak dapat pengalaman. Kemudian Komdev itu kan bisa ke apa, Gung? Ke masyarakat. Iya, sangat penting. Jadi di KSE itu kita tidak hanya developing diri aja, cuman kita ada developing masyarakat juga. Di KSE itu ada program yang namanya program pemberdayaan masyarakat. Mungkin yang lain bisa. Ya sih. Kalau aku sih simple ya, ini tahun aku yang kedua di KSE. Pertama kali aku bergabung dengan keluarga besar KSE, satu kata sih yang tergambar itu rumah. Ya, rumah, beneran rumah. Nyambung juga sih tadi yang dibilang sama Thomas ya tentang keluarga. Karena kenapa? Itu kan kita ada sekre ya, tapi kita bilangnya rumah paguyuban karena tempat kita berpulang gitu, tempat kita ini bukan hanya tentang tempat yang nyaman untuk bertumbuh, tapi juga ada keluarga di situ ya. Apalagi kita semuanya anak rantau di sini ya kan, saling menguatkan itu penting gitu. Jadi kalau di KSE itu kalau kami kadang ngumpulnya mau sampai jam-jam 10 malam itu kami kadang-kadang ceritanya itu nggak harus cerita yang formal-formal banget gitu kan. Cerita-cerita konyol juga kami sering di situ, makanya kami nganggap rupa itu kayak rumah gitu lah. Apapun bisa diceritain Apapun bisa ya diceritain, Bang. mau tentang cewek, mau tentang apa. Tapi kalau udah masuk pembahasan tentang yang seriusnya kayak tentang kuliah, tentang paguyuban, itu kami bahas juga di situ gitu. Makanya rupa tuh rumah, keluarga, dan juga tempat untuk mengembangkan diri. Itu gitu sih. Kalau dari kami tentang rupa tuh. Kalau aku KSE itu adalah tempat, ya sama dengan kawan-kawan tadi itu sebagai rumah itu di kala jenuh kuliah atau ada tugas yang harus menumpuk ya. KSE ini adalah tempat hiburan aku, jadi nggak ada rasa beban lah ke KSE ini karena aku udah menganggap semuanya keluarga, dan di KSE itu adalah tempat aku untuk pulang. Bisa menjadi diri sendiri ya kalau di rumah paguyuban itu. Mungkin kalau kita di luar ya kayak ada kesibukan lain, dan apa kalau di KSE itu udah kayak keluarga aja semua. Ya, aku udah nyambung dikit tadi tentang dia Agung dia bilang kayak kamu yang nanti bilang tadi itu jadi diri sendiri. Iya. Nah, sebenarnya itu ada filosofi di baju kita. Wih, apa tuh Bang? Ya, kenapa KSE itu banyak warna kan? Kenapa harus hitam? Ya. Oke lah kalau kuning itu memang dari mencerminkan dari hiasan kita yang warna kuning. Tapi kok kita pakai baju hitam gitu kan? Nah, itu ada filosofinya fans semua teman-teman. Jadi itu kita silakan masuk KSE teman-teman. Ciptakan warnanya sendiri, jadilah diri sendiri. Ibaratnya teman-teman misal nih, Ice warna kuning, aku warna hijau, Agung biru, Thomas
pink misalnya. Aku bilang warna ya kan. pink. Nah, Kenapa semua- nggak warna lain? setiap beasiswan yang penerima beasiswa masuk berlebur di rumah paguyuban itu kan beragam macam warna ya, beragam macam pribadinya kan. Semua warna kalau digabungkan jadi warna apa coba? Hitam pasti. Warna-warni. Warna-warni. Jadi warna hitam gitu. Walaupun kita berbeda, silakan teman-teman nanti jadi dirinya sendiri. Ya kita tetap satu warna kita. Satu tempat berkembang, satu tempat bertumbuh, yaitu rumah paguyuban dan beasiswa KSE. Wih, keren banget filosofi KSE ini. Aduh, jadi mau perpanjang. Oke, kan tadi kebanyakan pada bilang sebagai rumah gitu. Kalau misalkan kita sebut KSE itu sebagai rumah, pasti kan ada banyak banget momen-momen terepik, momen senang, sedih, apapun itu. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira apa momen terlucu, momen terkocak yang pernah abang rasain selama di KSE? Banyak sih kayaknya, nggak lebih dari satu gitu. Contohnya aja yang baru-baru ini, kemarin itu kami mau pergi healing lah, main-main, namanya programnya KMT kan, KSM Mondi Trip. Jadi rencananya itu ke arah sini kan tempatnya, dan ternyata kami apa namanya, nyasar tempatnya kan. Dan akhirnya kata salah satu teman kami kan, lebih baik kita pulang kampung daripada kita pergi ke sini. Soalnya berangkat dari jam 10, pulangnya jam 6 sore gara-gara Iya. kesasar. Gitu. Banyak sih kejadian lucu lagi kayak banyak sih. Jadi kayak bukan lupa sih, bingung memilih cerita yang mana untuk diapain itu gitu. Ya, sebenarnya yang cerita Thomas tadi, kami sebenarnya itu menyusuri sungai aja. Karena nggak ketemu tempat yang dituju, jadi kami anggap aja perjalanan tadi atau ada satu tempat yang lumayan indah itu kami anggap sebagai tujuan awal kami gitu. Ini Sebenarnya sih, belum ini nih sampai. yang objek wisatanya benar Iya, enggak? anggap aja ini sebagai objek wisatanya gitu. Karena saking dah frustasinya juga kan keliling sungai di tengah hutan gitu. Tapi kita ada satu yang lupa. Ini kan ada KSE itu kan ada spirit ya. Spirit KSE itu ada sharing, networking dan developing. Tapi kok teman-teman nanti masuk ke KSE ada satu yang akan ketemu situ spiritnya. Ada yang tahu? Apa tuh? Banyak. Salah, marrying. Iya, ini salah satu contoh ya waktu itu. Ini tentang KMT juga ya itu. Iya. Kalau KMT itu kan apa tadi? KMT itu Tom? KSM Mondi Trip. Nah, itu jadi tiap bulan nanti kita ada tuh kita ya pergi main-main lah, refreshing lah ya untuk di setelah kegiatan kita di kampus apapun itu kelelahan kita sebagai mahasiswa ya di UNAN. Itu dan nanti kayak saya mewadahi, yuk kita jalan-jalan kita ya bersenang ria lah sebentar gitu kan. Nah, itu kemarin tuh ada KMT itu di Pantai Nirwana gitu. Kita Oh nge-camp di situ. iya benar. Oh iya. Pantai Nirwana ya, baru ingat. Kita nge-camp di sana kan Pantai Betul, Nirwana betul, Padang betul, kan. betul. Bakar-bakar juga. Itu sih. Pertama kali ngecamp ke pantai dan nggak ada besokannya itu yang tidur sampai jam 4 pagi. Serius. Jam ya, Ya si Agung beda, si Agung Jagung beda. beda kan, Beda. Jagung beda. Pokoknya kalau nggak salah itu kami berangkat jam 4 sore ke pantai itu kan. Terus sampai di sana kemas, foto-foto, makan malam. Kirain jam 11 bakalan tidur. Alhasil jam 2 kami ke laut. Kita ke laut, Iya ke laut. nangkap Ngebolang. nangkap ikan Jadi sama macam itu kakap apa gitu kayak Subuh-subuh kami karena. ada yang nangkap ikan lah, yang main bola itu Ada aku yang kita ada sih. yang main bola takraw tuh. Main bola takraw. Iya. Main bola Jam- takraw tapi pakai bola voli. Jam 3. Jadi kayak random sih anak-anak KS ini kegiatannya, tapi di balik randomnya kami itu ada nilai manfaatnya ke masyarakatnya gitu. Yang mana memang kayak diwadahin oleh banyak divisi. Salah satu yang paling mewadahi itu adalah divisi Komdev, Community Development. Kalau ditanya masalah yang lucu-lucu itu banyak saja. Kalau yang main Uno, main coret-coret, yang Sampai tengah malam lagi. sampai tengah Itu malam. yang kayak Menuno kita kan ada tadi situ di KSE itu namanya top 3 gitu. Top 3 gitu iya. kan. Jadi ya gini kan, besan KSE itu kan kayak kemarin lah 1.600 open data KSE. Iya. Yang terima cuma berapa ya?
50 orang lah kita ya. 50-an. Tahun sekarang. Termasuk meningkat sih. Berarti orang yang terpilih wanita Nah, yang terpilih itu teruji udah teruji, udah pasti dong kualitasnya. Udah cantik-cantik juga kan. Iya sih. Contohnya Ice gitu kan. Jadi pasti dong dari kita kayak besoan sebagai laki-laki nih. Wah, ini cantik juga nih cewek gitu kan. Ada ketertarikan situ. Ada istilahnya top 3. Ya, tapi Nah, itu nanti harus kebuka. Contohnya itu kalau kita hukuman Minuno ya, misalkan lah dia harus bilang di antara siapa top 3-nya di antara apa namanya di antara besoan ini lawan jenisnya siapa yang jadi yang mau dijadiin pasangan gitu kan. Nah, itu kebuka tuh nanti. Tapi ada hukuman, nggak boleh bocor yang Ya. nggak Minuno. Nggak boleh bocorin. Kalau nggak kenapa? Wah, itu paling sakral, paling sakral. Hukumannya bahaya. Itu jangan coba-coba lah, karena paling sakral tuh. Nah, Kalau mau tahu yang masuk kayak saya. masuk kayak ya kalau mau tahu hukumannya apa ya, kalau di Uno tuh ngebocorin masuk ke SE, karena nanti bakalan janji kami kasih tahu apa hukumannya. Nah, aku mau nyambung lagi tadi tentang mering ya, tentang mering tuh. Emang gitu faktanya banyak Ya, gitu. banyak sih. Ketika mereka sama jadi besan tuh deh guys, akhirnya mereka itu kan jadi keluarga beneran gitu. Gitu. tidak hanya di kehidupan kita kan Seluruh Indonesia Hmm. gitu. Aku ini sih konyol juga. Enggak sih, satu besan yang dia deketin nih satu besan wanita lainnya dengan cara pengetahuan apa waktu kita ngecamp malam-malam itu di KMT. oh iya Pantai. tahu. Pengetahuan dia tentang rasi cinta. Segitunya. Ada lah masa ya ada. Terus yang satu Duduk lagi berdua sambil melihat bintang. gitu. Yang hukum ya? Bukan. TE yang TE sama Yang itu. Kes. Ada loh. Ya kok. Oh, jangan. Kalau Bentar, mau bentar. tahu, Oh, tahu. Oh iya, tahu. Oke. Next. Ya betul. TE dan Kes. Mas. Banyak inti jadinya. Teman-teman nanti tidak hanya mendapatkan networkingnya ya se-Nusantara. Ya ini juga kayak saya itu ada 35 universitas ya terbaik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman nanti dapat networking lah kayak dengan teman-teman ITB, UGM, apalagi kampus top lain lah selain UNAN juga USU juga ada, bahkan Cendrawasih loh di Papua kita punya networking. Kita di sini dapat networking, kita juga dapat developing peningkatan diri kita ya. Kita ada coaching di KSE, kita aja seminar, webinar. Ya banyak lah nanti yang akan menemani teman-teman untuk bertumbuh lebih baik gitu untuk masa depan. Nah, kalau join KSE juga teman-teman juga dapat nanti bonusnya itu marrying tadi. Iya kan? ada loh fans. Salah satu besuan kita, dia cinloknya nggak hanya di KSE Univ Unan aja, tapi udah keluar pulau tuh Iya. sampai ke Sulawesi tuh. Siapa Siapa ya? tuh? Ya siapa ya? Ya gitu. tuh? Ya tergantungnya teman-teman lah networkingnya buat apa ya. Saking luasnya gitu kan relasi KSE, jadi ya nggak perlu diraguin lagi lah buat masuk KSE, ya kan Bang? Oke, lanjut nih. Aku mau tanya Bang, kan tadi kita udah ngejelasin KSE itu apa, cerita yang kocak terepik di KSE itu ada apa aja. Nah misalnya ada nih mahasiswa, mereka mau daftar KSE tapi masih ragu. Coba Abang jelaskan gimana biar mereka itu nggak ragu lagi, dan kalau misalkan mereka nggak daftar KSE bakal senyesel itu gitu. Oke, kalau dari aku ya, KSE itu nggak hanya beasiswa, tapi di KSE itu banyak sekali program yang bisa kawan-kawan manfaatkan. Jadi nggak hanya kita mendapatkan beasiswa aja, kita developing diri tidak hanya dari kitanya, tapi juga ke masyarakat. Karena di KSE itu sendiri juga ada program namanya Community Development atau pemberdayaan masyarakat. Di sana kita berusaha bagaimana masyarakat ini dapat memperoleh pendapatan yang lebih meningkat lagi itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Intinya inilah tentang Komdev itu bagaimana kita, apalagi kita mahasiswa ya di sini, mahasiswa tentu kita harus punya kontribusi nyata lah untuk masyarakat. Agent of change itu dipertanyakan di sini kan. Nah, di yayasan tuh kita diwadahi dengan paguyuban yang Komdev tadi. Kita banyak ya, ada Sambal Minang ya. Kita memberdayakan ibu-ibu yang di Limau Manis sebagai petani jamur ya. Kita bagaimana ada income baru lah dengan produk rendang jamurnya, kita coba bantu. Terus yang kemarin nih luar biasa juga,
teman-teman dari Komdev juga ya sebagai ketuanya Agung. Itu kita ngebantu. Namanya itu ada komunitas tani hutan ya, Iya, Kelompok KTH, tani hutan. Galo-Galo. Itu kita loh yang bantu ke SEUNA yang ngebantu mereka sebagai legal secara hukumnya kan. Nah, mendapat bantuan-bantuan yang lainnya. Dan itu kemarin yang terbaru dapat bantuan dari dinas apa, Gung? Iya, alhamdulillah kita dapat bantuan mesin pengurang kadar air dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Nah, itu Sumatera Barat. Sumatera Barat. itu 12 juta loh gitu. Itu memang Wow. terasa kali bagi Iya. kelompok taninya. Wah, ini luar biasa ya gitu KSE Sekeren membantu gitu ya. Kita bukan hanya tentang berbicara tentang peningkatan value diri kita di sini KSE, tapi ada dampak gitu ke dampak masyarakat kita sekitar gitu. Selama aku menjadi penerima beasiswa KSE selama 3 tahun, enggak pernah aku merasakan itu suatu kerugian lah mendaftar di KSE-nya ataupun bergabung dengan KSE. Kenapa? Karena di KSE itu memang yang paling dibentuk itu adalah karakter diri kita sendiri kan. Kemudian juga bagaimana cara kita berorganisasi, bermasyarakat, dan juga yang paling utamanya ya, makanya aku jadi keluar humaniora di sini, itu kekeluargaannya itu sangat-sangat erat gitu. Betul sekali. Gimana ya tempat bercerita kita, tempat kita mau main, tempat kita mau ke rumah itu ada di KSE Unan lah. Bukan di KSE Unan sih, semua KSE Semua gitu. Senusantara, Jadi Senusantara. pernah juga ngebandingin kan dengan KSE yang lain kan. Mereka juga kadang iri loh sama KSE Unan. Kenapa gitu? Karena irinya mereka itu mereka nggak nyangka ternyata alumni KSE itu kadang secare itu sama kami. Contohnya aja tiap malam tuh yang kayak kami lagi ngumpul rame nih kan. Kayak bang, kami lagi rame nih, kak, kami lagi rame nih. Belanjain jajan dong. Itu nanti seenggak-enggaknya ada makanan pasti kasih sama Udauni kami itu gitu kan. Dan juga kemarin kami dibelikan peralatan segala macamnya lah kayak kipas segala macam itu difasilitasi semua sama Udauni kami. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ragu mau join dengan KSE, pikir-pikirkan lagi kalau misalnya teman-teman sekalian mau punya keluarga di Padang ataupun mau punya keluarga di Unan ini, joinlah ke KSE Unan. Karena kami welcome banget sama teman-teman sekalian kalau mau join ke KSE. KSE ini paket lengkap banget Betul ya. banget, kan? Skill kita diasah, dapat keluarga, terus bisa ya ada community developmentnya, kita langsung ke masyarakat. Cinlok hey. Itu bonus ya. Kalau mau boleh gitu. Ada satu lagi yang paling enak di KSE. Apa tuh bang? Kalau misalnya ada kami dapat undangan barale ataupun undangan pernikahan kan, itu Iya, jackpot banyak kan banget ya. bagi kami. Jackpot Udah banget. uni kita kan banyak Ah. kan, alumni kita kan yang nikah. Seberapapun kami yang datang, misalnya nih kami datangnya 10 gitu kan. Ya kami nggak perlu mikirkan kado kami itu harus wah atau enggak gitu loh. Kado kami apa yang ada itu yang kami kasih dan mereka sangat-sangat menghargai kehadiran kami. Kayak kemarin tuh ke Pariaman, di Padang ini juga ada kayak wah ternyata kayak gini ya KSE. Udah uninya, alumninya care sama kita gitu lah. Walaupun kita udah beda angkatan, mereka angkatan 17 kan, kita angkatan 21, tapi mereka tetap ingat Dan bahkan sama kita gitu. Angkatan 2009. Iya, nah. Yang pernah gini, aku juga mikir dulu kan, sebenarnya bukan maksudnya apa ya, aku juga di kampus juga lumayan banyak pernah masih himpunan BEM juga, klub juga pernah jadi ketua UKM, malahan di aku di fakultas. Tetap ada namanya hubungan relasi kita dengan alumni ya kan. Ya, aku rasa ini agak lumayan beda juga ya di KSE. Bahkan kita nggak pernah ketemu orangnya, ya kan? Ya, nggak pernah ketemu orangnya memang. Tiba-tiba ini ada kayak tadi, ini ada udah rezeki sekian dikasih, makan kan. Kami ada acara ini, ada bantuan dari Udauni ini akan dikasih. Karena strukturnya ya di KSE ini base one itu adalah pohonnya. Akarnya itu dauni. Akarnya dauni. Buahnya itu developing diri kita masing-masing gitu. Jadi ini kayak saya teman-teman nggak hanya disupport oleh yayasan tapi disupport juga oleh bahkan ada paguyubannya juga alumni itu Senusantara. Nanti aman lah teman-teman untuk developing diri ya. Sekuat itu ya Sekuat itu ikatan keluarga, ikatan emosionalnya gitu. Karena memang ini dari bapak dan ibunda donatur kita ya. Kenapa
kita dibilang satu paguyuban itu kan satu darah ya saudara. Iya. Memang kita tuh dibuat satu naungan bersama. Ibunda donatur kita sama gitu. Yang bikin kita membantu menjembatani cita-cita kita di Unan ini gitu. Nah, makanya kita merasa satu darah, satu perjuangan di Unan ini dengan buah naungan bendera Yayasan KSE gitu. Itu sih. Gila, gokil sih KSE ini. Jadi kayaknya buat teman-teman sekalian kalau nggak jadi daftar KSE, jamin nyesel, Yes. senyesel-nyeselnya. Karena kalau tentang kita berbicara tentang duit ya, bantuan beasiswa mau sampai mana gitu kan. Semua Tapi beasiswa pun ngasih duit, Duit, tapi kan? nggak ada yang ngasih Pokoknya ikatan. value-nya itu beda-beda. networkingnya Nusantara, ada camp leadership juga. Iya. Ini bagi teman-teman apalagi jurusan teknik nih ya ataupun saintek lah, itu bahkan kalau kita di kampus ada PKM ya namanya, Iya, itu iya. memang di bawah Kemendikbud. Iya. Di KSE juga ada miniatur itu namanya itu TFI, Teknologi for Indonesia. Itu nanti kita camp di hotel berbintang lah ya. Wih. Di luar pulau teman-teman akan naik pesawat Terbang nantinya langsung. diterbangkan. Itu nanti memang dibikin teknologinya itu memang ada dikasih ke masyarakat langsung itu. Nah, AI juga bagi teman-teman nanti ya yang memang ada berminat potensi di entrepreneur itu ada yayasan mewadahi itu namanya AI Entrepreneur Academy. Teman-teman akan di camp nanti, ada campnya nanti akan dikasih lah, karena Yayasan Karya Salemba ini donatur itu rata-rata PT-PT gitu dan juga BUMN, perusahaan-perusahaan. Jadi mereka tahu strategi-strategi ekonomi yang sebenarnya real di lapangan itu yang mereka nanti kasih di camp AI. Luar biasa apa lagi itu sih, rugi sih teman-teman kalau nggak daftar KSE. Wah, aku yang baru setahun di sini aja ngerasa value-nya tuh udah nggak bisa ternilai lagi, nggak bisa dihitung lagi, itu saking banyaknya. Jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian. Tapi bentar. Apa tuh? Ada satu lagi sih. Kalau di KSE itu siapapun teman-teman di luar itu bakal tetap menjadi sama di KSE. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya di teman-teman di kampus itu sebagai menteri, sebagai Ini contohnya ya, presiden, Mas Agung ini contohnya sebagai menteri presiden segala BUMN ya. macamnya. Tapi kalau dari KSE teman-teman itu menjadi satu gitu loh. Jadi sama ratanya, nggak ada itu yang namanya ketua-ketua, nggak. Ya ketua itu sebagai jabatan fungsional Iya, aja, untuk cuman saya. pelaksanaannya itu kami semua. Jadi kalau misalnya pun si Agung ini buat masalah di KSE gitu kan, kami nggak ada takut-takut untuk negur dia gitu kan, kayak, woi kok salah nih ya, itu yang bantu gitu, itu baru berani kami bilang gitu, karena di KSE itu memang menganggapnya itu kami itu keluarga, jadi nggak segan kami untuk menegur ataupun memberi introspeksi kepada orang itu kalau dia salah. Itulah di paguyuban itu ya. Itu ada namanya di KSE ya, khususnya di paguyuban KSE Unan itu namanya ada namanya itu KSE value. KSE value. Nah, tentang itu tadi Kak, aku masuk KSE sebagai ketua UKMF ini. Kan pasti ada lah egonya sedikit enggak sih? Kayak Agung juga waktu dia jadi menteri apa Agung di BMKM? Menteri Iya. ini. Banyak lagi yang jadi UKM, ketua UKM, ketua himpunan gitu, segala macamnya, gubernur, bahkan ada MWA juga nggak sih namanya? Ada MBA kemarin. Ada juga bahkan. Jadi ketika dia masuk ke KSE ditanggalkan semuanya, apapun tuh labelnya. Don't be exclusive kalau nggak salah. Don't be exclusive, don't be expensive. Gitu. Karena kita ya bayangin masa kita keluarga nih ya kan, mau pangkat apapun, jenderal segala macamnya, kita kok masuk ke rumah ketemu dengan ibu, ketemu dengan adik, ketemu dengan kakak, emang kita bawa label kita? Enggak dong ya kan. Nah itulah Bener kekeluargaan di KSE ditanamkan gitu. Duh, jadi nggak sabar buat ketemu fans barunya nanti ini, calon-calon fans kita di luar nanti. Nah, jadi karena kita udah kasih tahu nih seberapa nyeselnya teman-teman semua kalau nggak daftar KSE. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau lebih tahu lebih dalam, lebih gimana KSE itu nantinya, kita ada acara gedenya nanti. Acara sosialisasi beasiswa Karya Salemba 4 pada tanggal 28 Februari 2025 di Convention Hall Universitas Andalas jam 8 pagi. Jadi buat teman-teman luangkan waktunya buat ikut sosialisasi. Dan aku mau ngasih tahu juga,
teman-teman bakal dapat tips and tricks cara lolos buat lolos di KSE. Itu si KSE. Hanya di sosialisasi, nggak ada di tempat lainnya lagi. Benar-benar teman-teman yang dapat materi tentang KSE, tips and tricks, dan teman-teman jadi selangkah lebih maju buat lolos KSE nantinya. Jadi ya jangan ragu lagi buat daftar KSE. Oke, mungkin dari abang-abang ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Dari kami, jangan lupa daftar KSE kalau nanti opreknya udah buka, dan juga jangan lupa datang ke acara sosialisasi kami di tanggal 28 hari Jumat 28 Februari hari Jumat di Convention Hall Unan. Rugi kalau nggak datang. Rugi banget. Rugi banget loh. Ya kali nggak mau jadi fans kita seseru itu. Oke, buat teman-teman juga kalau mau cari info tentang sosialisasi beasiswa KSE Unan juga bisa dicek di IG KSE Unan. Di situ ada link tree-nya, ada link pendaftarannya juga. Nanti teman-teman akan bisa masuk langsung grup perumpun per fakultas. Oke, nggak kerasa nih, udah lama banget kita berbincang-bincang dari tadi, dari keseruan segala macamnya. Mungkin sampai sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih buat abang-abang yang udah keren banget. Pokoknya kerennya aja sampai nggak tervalue kan gitu loh, nggak ternilai itu value. Gila sikit loh. Ada. Oke, terima kasih buat abang-abang yang udah mau sharing gimana itu KSE, gimana seserunya itu KSE, dan ngasih tahu juga ke teman-teman sekalian buat teman-teman biar nggak ragu lagi buat daftar KSE. Mungkin kedepannya kita tunggu buat calon-calon teman semua buat jadi fans kita di KSE. Kita tunggu. Oke. Mungkin sekian dari kita. Ada penutupan yang lainnya? Oke, aku ada tagline. Apa tuh? Kalau aku ngomong podcast KSE, nanti jawabnya KSE-in aja. Oke. KSE-in aja. Oke. KSE-in aja. Oke. Podcast paling asik, paling penuh manfaat. Podcast KSE-in aja. Oke, terima kasih abang-abang semua. Yeay.